Setelah kekalahan Ottoman Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama tahun 1917, wilayah-wilayah Ottoman Turki ini dibagi-bagi, dipotong-potong layaknya kita potong kue. Barat yang koalisi sekutu, Inggris, Prancis, Rusia ini yang menang perang, membagi-bagi wilayah Ottoman Turki. Balkan, Eropa Timur diambil Rusia, kemudian Afrika Utara, kemudian Syria itu dan Libanon diambil Prancis, ya, kemudian Mesir, Palestina, Irak, Teluk itu diambil oleh Inggris. Jadi 3 negara ini yang mengacak-acak dunia Islam. Ini sejarah nggak boleh luput dari kita, karena penting. Siapa orang nggak tahu sejarah, ya, dia akan ditipu oleh masa depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, para mubalik, ya, muda Muhammadiyah dari seluruh tanah air, yang insya Allah kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seluruh pemirsa, sahabat-sahabat yang bisa menyaksikan baik melalui live streaming di YouTube, ya, Majelis Tabligh, juga di Facebook Majelis Tabligh, dan insya Allah juga akan tayang ini di YouTube saya, walaupun nanti siaran tunda. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Nah, ini siaran tunda, kita record, ya. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi ini. Tadi kalau disebutkan saudara moderator, host kita tadi dalam PSBB, ya tentu itu PSBB hanya berlaku untuk kehidupan aktivitas formal, ya, tetapi sesungguhnya kewajiban kita untuk menuntut ilmu, menambah wawasan agama, ini tetap merupakan satu kewajiban. Dan sebagaimana kegiatan formal, kantor, kampus, sekolah, semua bisa dari rumah, maka sekarang pengajian pun bisa menuntut ilmu agama juga bisa dari rumah. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan ketinggalan jangan ketinggalan kereta, jangan ketinggalan untuk meraih pahala. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya, kita disuruh oleh Allah untuk bersegera, ya, cepat-cepat, ya, terutama cepat-cepat bersegera untuk apa? Untuk menuntut dan meniti jalan ilmu yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya ayyuhar rasul, dalam surat Al-Maidah, ya, balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ya, Rasulullah saja disuruh Allah untuk mentabligh risalah. Ya, mentabligh risalah. Ma unzila ilaika min rabbik, apa yang diturunkan dari Tuhanmu harus disampaikan. Kalau enggak disampaikan, fama ballaghta risalatah, kamu berarti belum, ya, menyampaikan risalah Allah, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Nabi selalu mengatakan balighu anni walau ayah. Ya, sampaikanlah dari aku walaupun 1 ayat. Nah, malam ini insya Allah saya akan mengetengahkan, ya, ayat-ayat
Allah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah tentang konflik Baitul Maqdis dan bagaimana seharusnya Mubalik Muhammadiyah ini bersikap. Ya, sahabat-sahabat Mubalik Muda Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan bagaimana. Saya ingin kita ini ya selaku Mubalik Muhammadiyah yang senantiasa diberikan karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga turut memikirkan ya nasib kondisi umat Islam. Nah, umat Islam ini sahabat yang dirahmati Allah ya, ada banyak sekali tantangannya, baik tantangan di internal maupun eksternal. Tantangan internal ya kebodohan, kemudian ketertinggalan, kemudian masih ada penyakit-penyakit TBC, ya itu apa itu TBC? Tahayul bid'ah khurafat, ya. Masih ada penyakit di tengah masyarakat kita, ya mulimo, ya ataupun yang menyebarkan paham-paham aliran sesat, liberalisme dan lain sebagainya. Nah, tapi yang tidak kalah penting ini juga harus menjadi perhatian para dai, para mubalik, terutama di Muhammadiyah, ini adalah persoalan Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis ini adalah amanah. Ya, amanah yang diberikan oleh Rasulullah ya, diembankan kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Baitul Maqdis itu amanah dari Rasulullah SAW? Ya, karena peristiwa Isra dan Mi'raj kita tahu itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, peristiwa ketika beliau di Makkah ini menjadi pilar awal kemenangan Islam itu justru dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Allah hamparkan di situ ayat-ayat Isra ayat 1 itu subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya, dibentangkan pada saat perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatakan, ya Pak Ustadz, kenapa sekarang bicara tentang Baitul Maqdis? Kenapa enggak bicara politik? Nah, politik udah ada yang ngurus. Ya, udah ada ada Pak Din, ya. Ada Pak Amin Rais, ya. Udah banyaklah tokoh-tokoh Muhammadiyah bicara tentang politik nasional, ya, mau dari yang paling halus sampai yang keras. Ya. Nah, sekarang kita ini nggak boleh melupakan Baitul Maqdis, karena jangan sampai kita mengingat negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya semata-mata kalau kita memperingati Isra Mi'raj. Nah, di masyarakat itu sering ada peringatan tiap tahun Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Ya, bahkan sebenarnya kalau dalam saya mendapat info dari salah seorang kiai NU, ya NU katakanlah garis lurus itu, ada yang mengatakan dulu Kiai Hasyim Asy'ari itu ya ada yang disebut dengan Hari Al-Quds yang diperingati pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu peringatannya bukan nama peringatan Isra Mi'raj namanya. Kalau di NU dulu waktu Kiai Hasyim Asy'ari masih hidup katanya. Tapi itu adalah Hari Al-Quds untuk mengenang. Ya, ini adalah ulal qiblatain wa thalithul haramain syarifain. Kiblat pertama umat Islam dan tanah suci atau kota suci ketiga kaum muslimin. Nah, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala langsung dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan satu isyarat yang sangat luar biasa. Ya, kita bicara tentang Palestina bukan karena karena persoalan politik. Kita bicara Palestina, bicara Baitul Maqdis ini adalah berdasarkan kalau dalam perspektif kita sebagai mubalik ini adalah persoalan akidah. Seringkali politisi
atau cendekiawan mengatakan persoalan Palestina Israel itu bukan konflik agama atau konflik antar agama. Betul. Bukan konflik antar agama, tetapi ini adalah persoalan akidah yang berangkat dari akidah kaum muslimin. Ya, itu katanya semata-mata hanya konflik politik. Ya memang warnanya yang di atas meja itu konflik politik. Tapi sesungguhnya itu adalah persoalan akidah. Nah, kita lihat nanti bagaimana ya orang-orang Israel itu bersikeras. Kalau masalah politik, kenapa solusi-solusi yang sudah diberikan oleh PBB? Ya, PBB ini sudah banyak mengeluarkan resolusi. Mulai dari tahun 1948 ketika awal berdirinya negara Israel. Kemudian sampai tahun 67 perang Arab Israel. Kemudian perang Arab Israel tahun 1973. Ya, tepatnya Mesir dan Syria melawan Israel tahun 73. Kemudian lagi banyak lagi resolusi PBB ya untuk mengembalikan hak tanah Palestina yang dirampas oleh Israel. Kalau memang itu konflik politik, mestinya selesai di meja politik udah lama. Ada yang namanya politik, ada yang namanya win-win solution, betul kan? Ya. Ada win-win solution. Itu kalau konflik politik. Tapi kalau ujungnya mereka ini, ya Israel ini sebagai entitas negara yang ilegal, ya dalam hukum internasional ini kan walaupun dia mendapat pengakuan banyak dunia, tetapi dia berdiri di atas genangan darah. Dia berdiri di atas penderitaan rakyat Palestina, di mana bangsa Palestina ini ribuan tahun yang lalu sebelum kaum atau bangsa Yahudi ada di negeri itu, mereka sudah hidup dan bisa berdampingan dengan bangsa Israel. Kenapa bisa seperti ini? Kalau konflik politik itu kan biasanya ada win-win solution, tapi kenapa ini tidak bisa? Ya ditawari two state solution aja susahnya minta ampun, bahkan terus-menerus mencaplok, ya terus-menerus menggerogoti wilayah. Nah terakhir kemarin kalau nggak ada COVID-19 ini, ya para mubalik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang dapat memirsa siaran ini, itu kalau nggak ada COVID ini, siapa itu si Benyamin Netanyahu itu, dia sudah merencanakan untuk mencaplok tepi barat. Coba bayangkan, Yerusalem Timur sudah dia kuasai, ya. Berarti kalau tepi barat dikuasai, berarti juga Yerusalem Barat juga sama. Berarti seluruh wilayah Yerusalem itu berada dalam aneksasi penjajahan Zionis Israel. Yang tidak bisa ditundukkan sampai sekarang ini hanya satu, yaitu Gaza. Ya, itu tempat juga para pejuang, ya. Nah, seringkali kita terjebak bagaimana menilai saudara-saudara kita di Gaza, itu katanya ini kelompok Islam garis keras, kelompok militan, nggak mau mengakui Israel, ya ini adalah kelompok teroris, dimasukkan dalam daftar teroris internasional, versi Israel, versinya Amerika, versi rezim dunia Arab yang pro terhadap Israel dan Amerika. Nah, tetapi kita ini berbicara tentang apa? Bagaimana ini negeri Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kiblat pertama umat Islam loh, nggak main-main. Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj, ya diberikan perintah sholat 5 waktu, itu menghadap kemana kiblatnya? Ke Baitul Maqdis. Selama berapa tahun? Nanti dalam hadis kita lihat, selama 16 bulan. Artinya itu 1 tahun 8 bulan, ya 1 tahun 8 bulan, itu luar biasa. Nah, baru setelah itu ada pemindahan arah kiblat. Nah, para mubalik yang dirahmati Allah, pemirsa yang insya Allah kita semuanya mendapatkan cucuran rahmat Allah Ta'ala. Apa yang ingin saya sampaikan? Pertama, ini sebagai muqaddimah, ya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Siapakah yang lebih zalim
daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Coba bayangkan. Ini tindakan yang paling zalim. Ya, merebut tanah suci umat Islam. Apalagi Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa itu oleh Israel ini sudah beberapa tahun belakangan itu sudah dibuat partisi. Udah kayak ruangan aja. Saudara bikin rumah, ya, dibuat partisi-partisi, kantor ada partisi-partisinya. Dibikin partisi sama Israel. Ada jam-jam waktunya. Ya, waktu buat Yahudi, waktu buat Muslim, itu padahal ini adalah tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan, ya, apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini suatu kebijakan yang zalim. Sebab Masjidil Aqsa itu namanya Al-Haram, Al-Quds Asy-Syarif. Kalau kita menyebut Makkah, Masjidil Haram itu Al-Haram Al-Makki. Kalau kita menyebut Masjid Nabawi, ya, kota suci Madinah, itu dengan Al-Haram An-Nabawi. Maka Al-Quds itu adalah Haram Al-Quds Asy-Syarif. Dia adalah negeri yang haram dimasuki oleh orang kafir. Apakah seluruhnya? Enggak. Kota Yerusalem memang besar, tetapi yang disebut dengan Haramul Quds Syarif itu lokasi yang luasnya 114 hektar. Ya, yang berada di atas bukit, ya. Yang ada bentengnya di sekelilingnya itu, gerbangnya ada beberapa pintu masuk. Nah, itulah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Area seluas 114 hektar. Itulah yang disebut dengan Al-Haram Al-Quds Asy-Syarif atau Masjid Al-Aqsa Mubarak. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa, ada yang disebut Masjid Qibli, ya, yang kubahnya itu berwarna hitam baja, ya, bukan satria baja hitam. Ya. Yang kedua ada di situ Masjid Qubatus Sokhrah yang kubahnya seperti topi warna kuning. Nah, itu warna kuning keemasan. Nah, sahabat, para mubalik yang dirahmati Allah, keutamaan Baitul Maqdis ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam perspektif Nabi. Ini balighu anni walau ayah. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbik, ya. Ini harus disampaikan oleh mubalik Muhammadiyah ini. Ya. Hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitil Maqdis, ya, setelah Nabi Sulaiman putra Nabi Daud itu setelah selesai membangun Baitul Maqdis, setelah memugar merenovasi Baitul Maqdis, ya, jadi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, bukan Tempel Solomon, bukan kuil Sulaiman atau kuil Salomon, apalah namanya itu, ya. Karena Nabi Sulaiman ini orang bertauhid, nggak mungkin dia bangun kuil. Kuil itu tempat penyembahan berhala. Kuil itu tempat penyembahan api di era Majusi, di era paganisme, di era macam-macam. Ya, sebelum adanya nabi-nabi Bani Israel. Sebab nabi Bani Israel semua adalah Muslim. Mereka bertauhid kepada Allah. Mereka menyebarkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 67-68 dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin." Ya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia itu lebih dulu daripada Nabi Musa dan Nabi Isa yang konon membawa agama Yahudi, agama Nasrani, ya, yang membawa kitab suci Taurat dan Injil dari Allah Ta'ala. Ya, sebelum ada penamaan Yahudi Nasrani, semua nabi-nabi Bani Israil itu semuanya adalah dikatakan wa nahnu lahu muslimun. Kita ini semua adalah orang-orang Islam. Ya. Jadi di Muhammadiyah itu kan ada
Ingat? Masalah 5. Ada lagi pengertian tentang ad-din, tentang Islam. Itu agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah agama Islam. Ini keyakinan Muhammadiyah. Keyakinan akidah Islam memang seperti itu. Dari Al-Quran, bersumber Al-Quran, Sunnah. Ya, yang dipopulerkan, dikonsepkan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Islam bil ma'nal am dan Islam bil ma'nal khas. Islam dengan makna am yang umum itu tadi. Ya, seperti yang ada dalam buku-buku referensi Muhammadiyah. Ya, tapi Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW itu adalah Islam yang bermakna khusus. Kenapa? Karena terjadi penyimpangan ini ada agama Yahudi, ini Nasrani sebagainya, maka perlu ada pengkhususan nama, agama dan syariat yang dibawa oleh Muhammad itu dengan nama Islam. Nah, jadi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman ini, ya teman-teman semuanya, sahabat mubalik, ya itu adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, bukan bangun kuil Sulaiman. Ini sabda Rasulullah. Ya, ini wahyu dari Allah. Ya, apa? Nabi Sulaiman berdoa setelah selesai membangun Baitul Maqdis. Sa'alallaha thalathan. 3 yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam putra Daud. Pertama, hukman yusadifu hukmahu. Agar dia diberikan karunia, kekuasaan atau hukum yang keluar dari lisannya ini hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Kalau dia berijtihad, maka ijtihadnya hukumnya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Dan Nabi Sulaiman minta kekuasaan yang tidak pernah bisa ditandingi oleh satu penguasa pun setelah Nabi Sulaiman ada sampai sekarang, sampai hari kiamat. Sehebat apapun raja, sehebat apapun penguasa dunia, ya itu belum ada yang bisa menandingi kekuasaan, kedikdayaannya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan itu Allah kabulkan. Nah, sebagaimana doa dalam surat Sad, wahabli mulkan la yambaghi li ahadim ba'di. Ya, itu doanya Nabi Sulaiman. Yang ketiga, Nabi Sulaiman minta doa apa? Allah ya'tiya hadzal masjida ahadun ya la yuridu illa sholata fihi. Ya, tidaklah datang ke masjid ini yang selesai aku bangun ya seorang pun yang dia tidak menghendaki kecuali berniat hanya untuk sholat di dalamnya, illa kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti apa? Dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, ammathnatani faqad u'tiyahuma. 2 permintaan yang pertama telah diberikan kepada Nabi Sulaiman. Itu jatahnya Sulaiman, kata Nabi Muhammad SAW. Wa arju an yakuna qad u'tiya ats-tsalitsah. Aku berharap permintaan yang ketiga itu diberikan untuk saya, untuk umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, jadi utamaan Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman yang doakan dan Nabi Muhammad yang minta doa ketiga itu khusus buat dia dan umat Rasulullah SAW. Sholat di dalamnya, ya kita datang ke masjid itu tidak lain niat kita hanya untuk sholat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka pahalanya seperti kita dibersihkan dari semua dosa-dosa kita, seperti kita baru lahir dari rahim ibu kita. Ini hadis nomor 1398 dari Sunan Ibnu Majah. Ya, teman-teman mubalik yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini kita lihat bagaimana Palestina ini awalnya ya itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah, tapi sedikit demi sedikit dia lalu kemudian ya dianeksasi, ya dia dikucilkan sedikit demi sedikit, dia kemudian ditinggalkan oleh kawan-kawannya, dia dibiarkan sendiri, padahal peta National Geographic
tahun 1947 sebelum deklarasi negara Israel 48, ya, tahun 48 itu nama negara di situ, ya, di samping Egypt, Mesir, ada Jordan, itu Palestina. Ini negara, ya, ada bukti sejarahnya. Tapi kemudian sedikit demi sedikit setelah kekalahan Ottoman Turki Utsmani dalam perang dunia pertama tahun 1917, ya, mulai sedikit demi sedikit wilayah-wilayah Ottoman Turki ini dibagi-bagi, dipotong-potong layaknya kita potong kue. Ya, potong kue ulang tahun. Karena ya Barat yang koalisi sekutu Inggris, Prancis, Rusia ini yang menang perang ini membagi-bagi wilayah Ottoman Turki. Balkan, Eropa Timur diambil Rusia, ya, itu kekaisaran Rusia sebelum ada setelah mungkin ada sebelum revolusi Bolshevik, ya, kekaisaran Rusia, Imperium Rusia, kemudian Afrika Utara, kemudian Syria itu dan Lebanon diambil Prancis, ya, kemudian Mesir, Palestina, Irak, Teluk, ya, itu diambil oleh Inggris. Jadi 3 negara ini yang mengacak-acak dunia Islam. Masya Allah. Ya, ini sejarah nggak boleh luput dari kita. Kita ini mubalik, kita harus tahu sejarah Islam, sejarah dunia Islam, ya, karena penting. Siapa orang nggak tahu sejarah, ya, dia akan ditipu oleh masa depannya. Nah, ya, itu penting. Nah, dulu yang namanya Simon Peres, yang namanya Benyamin Netanyahu, yang namanya siapa itu, yang sudah mati itu, ya, Perdana Menteri Israel itu yang gendut itu, ya, siapa itu namanya dia? Ya, dulu dia panglima panglima tentara Israel itu dulu adalah mereka ini imigran, ya, datang ke Palestina, numpang kapal perang Inggris, ya, dengan dalih mereka ini dikejar-kejar, dibunuhi di mana? Di Jerman oleh Nazi, ya, katanya ada camp pembantaian, Holocaust. Nah, itu Holocaust di Polandia, di Jerman dan sebagainya. Maka kemudian terpaksa katanya, ini kan tipu-tipu aja. Terpaksa ini negara-negara Eropa harus mengeluarkan orang Yahudi dari pembantaian, kemudian dicarikan tanah. Ini perjalanan sejak lama dari zaman dulu, ya. Dari Sultan Abdul Hamid II itu berkuasa, mereka sudah minta tanah, ya, di Palestina untuk tempat mereka berangkat dari akidah, keyakinan, ya. Promised land itu adanya di Palestina, mereka bilang. Setelah gak bisa merayu, membujuk, bahkan menyogok, ya, dengan harta, ya, seperti yang dilakukan oleh bankir konglomerat Yahudi ternama di Inggris, ya, Edmund Rothschild, keluarga Rothschild ini, dia mau sogok Sultan Abdul Hamid, ya, dengan apa? Dengan uang berapa yang Anda mau, kita bisa putihkan hutang-hutang negara Ottoman Turki, ya, hutang kepada Inggris, hutang pada Perancis itu banyak. Dulu bangun istana Dolmabahce yang sekarang ada di pinggir Selat Bosporus, itu ngutang duitnya. Nah, bangun infrastruktur industri ngutang, nah, nggak bisa bayar utang, makanya kayak begitu nanti dijajah kalau orang nggak bisa bayar utang, hati-hati, ya. Nah, itu kita mau putihkan nggak apa-apa, kita bangun industri pertahanan alutsista gratis buat Anda, tapi syaratnya berikan tanah Palestina kepada kami. Kita bikin negara Zionis, ditolak. Nah, tapi akhirnya setelah ada perang dunia, Inggris menang, Prancis menang, ini semua imigran-imigran Yahudi ini masuk, dibawa oleh tentara Inggris dengan alasan untuk menyelamatkan mereka dari pembantaian Holocaust dan lain sebagainya. Ya, sahabat dirahmati Allah Ta'ala. Nah, kata Buya Muhammad Nasir, nah ini seorang tokoh Muslim Indonesia, ya, yang memproklamirkan NKRI tanggal 3 April 1950 kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, apa? Dr. Muhammad Nasir ini pernah menulis buku tentang persoalan Palestina. Ya, ini
Palestina ini bukan hanya sekedar konflik biasa, bukan hanya sekedar rebutan tanah. Kalau preman, ya rebutan lahan, tanah itu wajar, ya itu bisa didamaikan, bisa dicari win-win solution. Nah, seperti saya tadi awal saya katakan, Pak, ini bisa win-win solution kalau itu masalah konflik politik murni, ya bisa ada bantuan ekonomi semuanya murni karena murni politik, tidak. Tapi itu mereka bergerak yang namanya Zionisme, yang namanya Israel itu bergerak di atas fondasi ideologi. Ya, kalau bahasa Islamnya akidah. Akidahnya apa? Ini bukan sepotong tanah yang namanya Palestina. Kata Buya Muhammad Nasir, kita ini sedang menghadapi satu gerakan akidah. Gerakan kepercayaan yang beraksi dengan teratur dan tertib. Ya, bukan hanya di satu tempat saja, tetapi di seluruh dunia kita berhadapan dengan satu gerakan agama yang beraksi politik internasional, yang satu sama lain saling membantu. Jadi ini gerakan agama tapi aksinya aksi politik internasional. Nah ini ya, Yahudi memang negara kecil, tapi dia yang mengendalikan banyak negara-negara besar. Nah, ada makanya begini, ya Yahudi itu ada khilafahnya, khilafah Yahudi itu ada, ya dia mengendalikan. Kristen punya khilafah. Apa itu khilafahnya Kristen? Itu apa? Vatikan itu model khilafah, kekuasaan gereja di seluruh dunia. Nah, itu sebenarnya politik internasional. Hanya umat Islam aja yang nggak boleh. Nah, itu kalau kita bicara itu ya. Tapi nggak usah kita bicara masalah itu. Kita bicara di sini adalah bicara tentang masalah bagaimana Palestina. Ini gerakan yang mengambil alih Palestina adalah gerakan agama yang beraksi politik internasional. Mereka bahu-membahu. Umat Islamnya disibukkan dengan apa? Isu cadar, isu celana cingkrang, isu Wahabi, ya dibenturkan dengan isu radikalisme, isu good looking, apalah. Kita ini ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Malu umat Islam ini. Ya, udah banyak aliran-aliran, banyak kelompok, banyak ormas, kita ini semakin lemah. Sementara mereka yang memusuhi umat Islam ini bersatu padu. Ya. Antara Kristen dan Yahudi ini tidak bisa ketemu. Antara satu negara Eropa dengan negara Eropa lain kepentingannya nggak ketemu, tapi mereka bisa bersatu, ya, untuk menghadapi mengangkat suatu proyek besar yang namanya Israel ini. Mereka bersatu. Jadi kata Buya Muhammad Nasir di buku itu ya, menjawab persoalan Palestina, ditanamkanlah satu cita-cita hidup untuk mendirikan suatu negara-negara dari kaum Yahudi yang bertebaran di seluruh dunia. Dan tahap pertama ialah akan mendirikan haikal. Ya, haikal itu tempel. Ya, bukan Babe Haikal Hasan. Di tempat Masjidil Aqsa sekarang itu yang ditujunya. Itulah yang dituju. Itu targetnya. Makanya ketika ya upacara pemindahan kedutaan besar Amerika untuk Israel dipindahkan dari Tel Aviv ke Al-Quds, kota Al-Quds. Saudara lihat nggak, baca beritanya nggak? Desember tahun 2017 itu dalam penyerahan resepsi pemindahan kedubes Israel Amerika dari Tel Aviv ke Al-Quds, Yerusalem Timur. Itu apa? Itu diberikan gambar foto lokasi area Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Masjidnya di situ hilang, kagak ada. Yang ada gambar Tempel Sulaiman. Ini ideologi bukan? Ya. Ideologi, Pak. Ya, akidah itu bukan semata-mata gerakan politik. Ya. Gerakan politik itu bumbunya, intinya adalah gerakan akidah. Ya. Nah, hanya mereka pandai mengemasnya lalu menyebarkan kepada umat Islam. Ini bukan urusan konflik agama, ini bukan urusan agama, ini urusan politik. Supaya apa? Kita nggak sadar, kita nggak melek, kita nggak punya
kemantapan hati dan mental kita untuk memperjuangkan, mempertahankan ya kiblat pertama umat Islam dan kota suci ketiga umat Islam. Sekarang kalau ditanya anak-anak SD, ditanya anak-anak kita, kota suci umat Islam itu ada berapa? Sebutkan. Ya paling mereka tahu hanya dua. Mekah, Madinah. Ya, jangan-jangan orang tuanya pun mengajarkan kota suci kita cuma dua, Mekah, Madinah. Ah, ini bahaya. Sudah membahayakan ini kalau sudah sampai tahap begitu. Anak kita nggak tahu kota suci Baitul Maqdis Yerusalem itu, ya, dan orang tuanya juga permisif. Ngapain kita ngurus-ngurus begituan katanya. Yang penting kita bisa umroh ke Mekah, Madinah. Emang ada umroh ke Baitul Maqdis? Kagak ada katanya. Padahal nanti kita lihat, saya akan sampaikan hadis keutamaan orang berumroh berangkat ihramnya dari Baitul Maqdis. Ada hadisnya. Sahih dari Maimunah. Ya, sahabat Maimunah itu. Nah, apa kata Buya Nasir? Mereka tentara-tentara Israel itu membaca Taurat di tengah medan perang untuk menegaskan cita-cita keagamaannya. Nah, jadi nggak main-main, ya. Jadi setelah adanya pemindahan kedutaan besar Israel Amerika 2017, ini adalah proyek pertama, tahap pertama untuk mencapai apa? The Deal of Century. Deal of Century ini ya diperkenalkan tahun 2019. Ya. Nah, coba kita lihat apa itu Deal of Century. Ya, perjanjian abad ini. Isinya apa? Itu proposal Amerika yang ditulis isinya semua sesuai dengan keinginan Israel. Semua negara Arab, semua negara Islam harus ikut itu. Ya, karena memang yang berkuasa, yang kaya itu menentukan. Makanya kita umat Islam, negara Islam ini harus kuat dan harus kaya. Ya, baru kita bisa menentukan ya syarat-syarat di atas meja perundingan. Kalau enggak repot. Kalau enggak begitu perang. Nah, Indonesia di masa revolusi, walaupun miskin, walaupun masih baru, ya, tetapi yang namanya pemimpin-pemimpin bangsa kita, ya, the founders bangsa kita, jangan nyebut founding fathers, nanti ibu-ibu marah. Emangnya yang mendirikan bangsa cuma bapak-bapak doang? Ya, perempuan juga mendirikan bangsa. Nah, itu saya dapat istilah dari Ibu Siti Husnul Mariah. Nah, itu jadi founders bangsa, jangan sebut lagi founding fathers. Ya. Founders bangsa kita. Itu mereka bergigih dalam diplomasi, perjuangan syarat-syarat diplomasi, nggak boleh kita mundur. Ya, nggak boleh kita mengurangi hak kita, tanah kita, kedaulatan kita. Ya, boleh miskin tapi jangan hilang harga diri. Ya, ini sekarang Deal of Century itu apa? Satu, pemukiman ilegal Yahudi yang didirikan di atas wilayah tepi barat otomatis jadi bagian teritorial Israel. Habis. Dua, akan mendirikan negara Palestina baru. Jadi ini Palestina yang udah kecil, ya. Bagaimana caranya dia tidak menguasai Yerusalem Timur, Baitul Maqdis, Al-Quds, dibikin negara baru, Palestina baru, yang batasan wilayah disesuaikan dengan poin-poin di Deal of Century. Ini betul-betul ini. Iya, betul-betul mengangkangi umat Islam. Menjadikan wilayah jalur Gaza yang ketiga sebagai zona demiliterisasi. Tidak boleh ada faksi militer, tidak boleh ada senjata, sayap militer dari faksi-faksi pejuang atau perlawanan Palestina seperti Hamas, Jihad Islam lainnya tidak dibolehkan untuk memiliki senjata. Bagaimana nanti mereka mau membela diri? Yang keempat, memberikan tenggang waktu selama 4 tahun kepada warga Palestina untuk mewujudkan kesepakatan ini. Nah, itu namanya maksa. Yang kelima, kota Al-Quds sepenuhnya jadi ibu kota Israel. Enak aja. Yang keenam, menghapus hak kembali para pengungsi Palestina ke tanah airnya, serta menghapus status pengungsi yang berdiaspora. Jadi ini sudah habis hak Palestina, resolusi PBB dibuang ke tong sampah. Dengan adanya Deal of Century ini, kalau saya pikir-pikir, ini mirip-mirip, mohon maaf, Omnibus Law. Ya, semua undang-undang kan mau direvisi jadi satu. Ini semua resolusi PBB mau dikangkangi, mau dihancurkan
Semua dengan satu proposal yang namanya the deal of century. Brengsek memang. Ya. Jadi Al-Quds sepenuhnya jadi ibu kota Israel. Yang keenam menghapus hak kembali para pengungsi Palestina. Jadi yang udah di luar udah nggak boleh masuk lagi, nggak bisa jadi warga negara Palestina lagi masuk. Yang udah tinggal di Yordan ya udah lu pakai paspor Yordan, lu jadi warga negara sana. Yang di Syria ente jadi warga negara sana, paspor sana. Yang di Mesir sama, yang di mana lagi Lebanon sama. Nah ini, nauzubillah min zalik. Padahal mereka itu punya hak kembali. Itu dijamin oleh resolusi PBB. Serta menghapus status pengungsi yang berdiaspora. Memberikan wilayah Al-Quds Timur kepada Palestina sebagai ibu kota. Ya, memberikan wilayah Al-Quds Timur kepada Palestina sebagai ibu kota itu mustahil. Ya, Amerika akan membuka kedutaan yang secara resmi di negara Palestina yang baru. Nah itu. Yang kemudian membentuk komite bersama, memberikan modal 50 miliar dolar untuk mengerjakan proyek negara Palestina baru. Nah ini investasi bikin ibu kota baru Palestina, bukan di Yerusalem Timur tapi namanya di Abu Dis, di gunung di gurun pasir, ya, dibikin ibu kota baru nanti 50 miliar dolar. Meminta kepada dunia Islam untuk mengakui kedaulatan Israel, minta melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Nah sekarang sudah, ya, baru setahun 2 tahun nih Deal of Century, sekarang udah negara Arab udah sedikit setelah dulu Mesir sama Jordan, ya, normalisasi. Sekarang yang terbaru adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain. Ya. Nah ini bakal menyusul Saudi katanya. Cuma Saudi masih takut bocor itu bicaraan putra mahkota, ya, Pangeran Muhammad bin Salman. Katanya kalau kita normalisasi kita akan menghadapi revolusi dari dalam negeri. Iya, bagaimana negeri Baladul Haramaini Syarifain kok berdamai dengan Israel yang itu mencaplok kota suci ketiga umat Islam. Nah, umat Islam bisa marah nanti, ya, bisa repot nanti di sana, ya. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bagaimana sikap Muhammadiyah? Muhammadiyah pernah mengeluarkan keputusan pernyataan sikap, ya, secara resmi, ya, untuk merespon poin Deal of Century, pemindahan kedutaan Amerika ke Al-Quds, ya. Apa poinnya? 4 poin. Menentang keras, 1, menentang keras sikap dan keputusan ceroboh Amerika Serikat. 2, mendesak negara-negara Timur Tengah bersikap tegas, solid dan superior secara politik terhadap Amerika dan Israel. Nah, tapi poin kedua ini kayaknya agak-agak utopis, ya. Karena negara-negara Timur Tengahnya aja sekarang ya malah melembek, ya, dan membuka hubungan normalisasi politik, ya. Apalagi superior, nggak bisa superior lawan Amerika, dia berlindung di bawah ketiaknya, ya. Yang ketiga, mendukung penuh sikap pemerintah Indonesia. Alhamdulillah, pemerintah Indonesia dalam hal urusan Palestina ini tidak kendor, menentang, ya, Deal of Century, ya. Menlu kita, ya, Ibu Retno Marsudi itu mengumpulkan negara-negara OKI, menggalang dukungan untuk negara-negara dunia menolak proposal Deal of Century, ya. Itu dibanggakan dan itu diapresiasi oleh para pejabat dan rakyat Palestina. Mereka selalu mengingat Indonesia. Kenapa? Karena kita pun berhutang budi kepada Palestina. Pengakuan pertama yang datang untuk kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 itu datang dari Palestina. Dari mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau banyak mensupport kemerdekaan Indonesia dalam pidato-pidatonya di forum internasional, ya, baik itu di Eropa, di Jerman, di Prancis. Kemudian siaran radionya itu disiarkan ke seluruh dunia mendukung kemerdekaan Indonesia, ya, agar negara-negara Arab juga Muslim mengakui kedaulatan Indonesia. Maka dari situlah muncul pengakuan dari Mesir, setelah itu Arab Saudi, setelah itu Lebanon,
Setelah itu berturut-turut semua, hampir semua. Nggak ada yang mendukung kemerdekaan Indonesia pertama-tama dari negara-negara, ya, negara-negara non-muslim. Yang pertama-tama itu kalau didaftar 1 sampai 10 semuanya negara muslim. Ya, jadi solidaritas Islam ini yang menyatukan kita, dan kita harus balas budi dukungan, ya, Palestina ini kepada kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menyerukan kepada semua umat beragama menentang Zionisme. Nah, Zionisme ini jadi musuh semua agama. Ya, bahkan kalangan Yahudi sendiri ada yang tidak suka dan membenci, menolak konsep Zionisme. Ya, karena itu terlalu dipaksakan. Ya, sahabat-sahabat, ini Komplek Al-Aqsa, ini saya ada makalahnya sebenarnya. Jadi Komplek Al-Aqsa ini luasnya 14,4 hektar. Ya, bukan 114, 14,4 hektar. Nah, ya, yang dilingkari warna merah, itu keutamaannya luar biasa. Kata Maimunah, pembantu rumah tangga Rasulullah, Maimunah maulatin Nabi SAW, beliau berkata begini, wahai Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis, berikan kami fatwa. Ini fatwanya Rasulullah tentang Baitul Maqdis. Apa kata Nabi SAW? Ardul mansyari wal mahsyar. Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat awal penciptaan manusia, penyebaran manusia di muka bumi, dan negeri tempat nanti dikumpulkan manusia di padang mahsyar, ya, setelah mereka dari bangkit alam kuburnya menuju pengadilan Allah. Pengadilan ilahi padang mahsyar itu di mana? Di Baitul Maqdis. Ini harus kita catat baik-baik. Harus tahu hadisnya ini, ya. Ituhu fasallu fihi. Datanglah kamu semua ke tempat itu, salatlah kamu di dalamnya. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwahu. Karena 1 rakaat salat di dalam Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa sama pahalanya dengan 1000 rakaat salat di tempat lain. Qalat, Maimunah bertanya lagi, wahai Rasulullah, ara'aita man lam yutik an yatahammala ilaihi aw ya'tiyahu? Bagaimana ya Rasulullah kondisi orang yang tidak sanggup untuk pergi perjalanan menuju ke sana atau mendatanginya sampai bisa sholat di sana? Maka apa jawab Rasulullah? Fatwanya, fal yuhdi ilaihi zaitan. Hendaklah dia memberikan, menghadiahkan untuk masjid itu minyak. Minyak untuk apa? Yusraju fihi, menerangi lampu-lampu Baitul Maqdis. Kalau sekarang penerangan itu bukan hanya sekedar lampu, ya. Artinya apa? Memakmurkan Baitul Maqdis, ya, menerangi lampunya supaya hidup, supaya bersinar, supaya bercahaya, supaya kehidupan sholat berjamaah di sana tetap berjalan sampai hari kiamat, supaya di situ ditegakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu bahasanya Nabi suruh kirim apa? Minyak templok, minyak tanah buat nyalain lampu. Ya, buat nyalain apa namanya itu lampu tempel. Ya, kalau sekarang harus dimaknai sesuai konteks sekarang. Ya, konteksnya sekarang apa? Kirim bantuan logistik, bantuan makanan, bantuan beasiswa, bantuan perbaikan renovasi masjid-masjid, rumah sakit dan lain sebagainya yang ada di Baitul Maqdis. Fa inna man ahda lahu, siapa yang memberikan hadiah, ya, untuk Baitul Maqdis, maka dia pahalanya sama dengan orang yang kana kaman shalla fihi, sama dengan pahala orang yang sholat di dalamnya. Hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 26.343. Ya, sahabat mubalik ini rahmati Allah, maka Al-Aqsa bagi umat Islam ini adalah memiliki simbol yang sangat luar biasa, simbol agama, simbol akidah. Ya, dalam Islam Al-Aqsa ini adalah kiblatnya para nabi, pusat kepemimpinan dunia. Nabi Muhammad dinobatkan, ditahbiskan oleh Allah sebagai pemimpin dunia. Pemimpin para nabi dan rasul itu di mana?
di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa ketika beliau memimpin sholat berjamaah. Ya, para nabi dan rasul yang dalam riwayat itu jumlahnya 113.000 nabi dan rasul. Ya, itu ikut makmum, jadi makmumnya Rasulullah. Bagaimana? Apakah ya itu wallahu alam ya caranya bagaimana? Apakah dibangkitkan? Nah, apakah ruhnya? Apakah bagaimana? Itu bukan kapasitas, bukan nalar kita. Itu yang penting kita meyakini ada hadis itu mengatakan bahwasanya Nabi mengimami sholat ya para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Itulah sholat jamaah terbaik sepanjang masa. Siapa? Imamnya Rasulullah, makmumnya para nabi dan rasul. Kalau kita di kampung kita, ya imamnya Pak Imam, makmumnya kita-kita. Ya, Pak Imam dan makmum semuanya banyak dosa, semuanya banyak dosanya. Ya, semuanya banyak dosa. Kita ini mahalul khata' wan nisyan. Ya, tapi yang sholat jamaah terbaik itu adalah di Baitul Maqdis. Ya, imamnya Rasulullah yang apa kata Allah Ta'ala, ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semua dosamu sudah diampuni oleh Allah. Ya, beliau maksum. Dan nabi-nabi dan rasul yang jadi makmumnya juga sama. Orang-orang yang maksum disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan noda. Dan Al-Aqsa itu adalah gerbang, pintu gerbang menuju langit. Karena itu Nabi ke Sidratil Muntaha ya, untuk menerima perintah salat lima waktu itu dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Pengadilan Allah di mana? Di Masjidil Aqsa, nanti di padang mahsyar, di situ dikumpulkan manusia. Ditanya sebelum nanti ditetapkan surga atau neraka, menuju alam akhirat, itu semua berangkat dari padang mahsyar yang mana itu adalah lokasi Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Maka kedudukan Al-Aqsa ini bagi kita sangat strategis. Maka itu Nabi SAW ya, sunnah beliau ini dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu, dalam tafsir beliau keutamaan surah Al-Isra Bani Israel. Apa keutamaannya? Nabi SAW itu setiap malam sebelum tidur pasti membaca 2 surat. Rasulullah sangat suka membaca 2 surat ini sebelum tidur. Ini wiridnya Nabi. Ada dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah ya, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Ya, itu dua surat yang dibaca Rasul sebelum tidur apa? Surat Al-Isra dan surat Az-Zumar. Surat Al-Isra, kenapa Rasulullah baca ini? Saya pikir-pikir, Masya Allah, karena Rasulullah SAW merindukan negeri ini. Ya, negeri ini dirindukan oleh Rasulullah bahkan sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi tujuan Rasulullah ini bukan hanya menyebarkan Islam ke seluruh dunia, mendakwahkan Islam di Madinah, tetapi tujuan beliau itu sejak Isra Mi'raj adalah bagaimana membebaskan Baitul Maqdis ini dari tirani kezaliman manusia. Karena Baitul Aqsa merintih ya, setelah wafatnya para nabi-nabi Bani Israel terakhir ya, Nabi Isa alaihissalam dikhianati oleh muridnya sendiri yang berkolaborasi dengan penguasa, dengan rabi Yahudi dan penguasa Romawi yang ingin menghukum, menyalib Nabi Isa alaihissalam. Itu tragedi terakhir. Nabi dikhianati, Nabi Isa alaihissalam. Ini Nabi SAW sedih ya, selalu mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kenapa? Inilah kiblatnya para nabi dan rasul, sementara beliau ini diberikan amanah untuk menjaga Baitul Maqdis pada malam Isra dan Mi'raj itu ya, sehingga apa? Beliau kenang terus peristiwa dan beliau perhatiannya tidak pernah lepas dari Baitul Maqdis. Coba lihat sejarah ya, sejarah Islam, sejarah Nabi SAW, perjuangan sirah nabawiyah, mulai dari hijrah sampai wafat beliau itu 3 kali ekspedisi Rasulullah setelah mengalahkan Yahudi
ya, Khaybar, mengalahkan Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Setelah kalah Yahudi, hancurnya, runtuhnya benteng Khaybar, apa yang dilakukan Rasulullah? Menaklukkan kota Makkah. Ya kan? Fathu Makkah. Nah, itu Fathu Makkah setelah perjanjian Hudaybiyah. Nah, sebelum Fathu Makkah, setelah Hudaybiyah, Rasulullah melancarkan ekspedisi militer ke mana? Ke Tabuk. Tabuk. Subhanallah. Nah, perang Tabuk itu perang yang luar biasa untuk melemahkan Romawi, ya, untuk nanti di sini disebutkan bagaimana Rasulullah itu ingin membebaskan Baitul Maqdis, melemahkan pasukan Romawi dalam perang Tabuk dan perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah Nabi SAW, kemudian sebelum wafatnya Nabi mengutus tentara pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Kemana? Ke negeri Syam. Untuk membebaskan Baitul Maqdis. Coba. Nabi ketika sakit sebelum wafat masih mengutus pasukan terakhir sebelum beliau wafat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Dipimpin oleh siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ardahu. Ya. Nah, jadi 3 perang. Tabuk, ya, kemudian perang Mu'tah, ya, di mana 3 orang sahabat Rasulullah wafat, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, dan ada satu lagi itu siapa namanya? Itu terbunuh yang membawa bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua untuk apa? Untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka itu Allah turunkan Surah Al-Isra. Surat Al-Isra diturunkan untuk apa? Ya, untuk memberikan peta perjuangan umat Islam. Nah, ini mubalik ini harus tahu. Peta perjuangan umat Islam di akhir zaman itu adanya di mana? Roadmap-nya ada di surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu kalau saudara baca, teman-teman baca ayat 4 sampai 7. Nah, itu disebutkan, ya, dalam Al-Qur'anul Karim, ya, tentang surat Al-Isra ini. Itu peta yang tidak boleh kita lupakan. Maka itu Nabi selalu baca ini untuk apa? Ingat-ingat. Ini perjuangan umat di akhir zaman. Ya, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, Bani Israil itu akan hancur 2 kali. Disebabkan kesombongan mereka 2 kali. Kesombongan yang pertama sudah mereka tunjukkan ketika di Madinah, ya, dan dihancurkan, diruntuhkan benteng Khaybar oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Itu sudah terjadi. Fa idza jaa wa'du lahuma. Karena ayat 4 mengatakan wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kalian merusak 2 kali dan sombong 2 kali. Datang janji pertama, ya, di mana kalian berbuat kerusakan yang pertama, maka apa? Allah Subhanahu wa taala kami utus, ya, sebagai hukuman bagi kejahatan yang pertama, yaitu kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang perkasa, ibadan lana uli ba'sin syadid. Ya. Jadi Rasulullah dan sahabatnya itu digambarkan di dalam ayat ini mukjizat, ya. Surat Al-Isra turunnya Isra Mi'raj, tapi ayat ini sudah menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad dapat mengalahkan Yahudi di perang Khaybar, mengalahkan Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ya. Jadi sudah lebih dulu ayat ini bicara. Ibadan lana, hamba-hamba kami yang perkasa. Itulah ciri umat Islam yang akan mengalahkan Bani Israel. Nah, karakter ibadan lana itu adanya di mana? Adanya di surat Al-Isra. Silakan baca. Makanya tadabbur surat Al-Isra. Bicara tentang apa? 10 perintah, 10 larangan. Ya, kalau bahasa
Tauratnya itu Ten Commandments. Ten Commandments, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Itu semua ada di surat Al-Isra. Itulah ibadan lana. Ya, kalau kita ingin ya menjadi hamba-hamba Allah yang dapat menaklukkan kesombongan Yahudi, jadilah ibadan lana, uli baksin, yang perkasa. Fajasu khilalad diyar, lalu mereka merajalela, masuk merangsek ke kampung-kampung Bani Israel atau bangsa Yahudi itu. Lalu yang kedua setelah itu, mereka setelah kalah mereka, Allah kembalikan mereka, ya, Allah pergilirkan mereka, ya, kepada kalian Bani Israel. Ada giliran Bani Israel untuk mengalahkan hamba-hamba kami. Artinya apa? Umat Islam ini memang ya sesuai dengan petunjuk ayat 6 ayat surat Bani Israel, itu umat Islam memang ada gilirannya kalah melawan Bani Israel. Ini petanya. Ya, Anda harus baca tafsirnya ini. Tsumma rodadna lakumul karrota alaihim. Kami berikan kepada kamu Bani Israel giliran mengalahkan mereka yang dulu mengalahkan kalian. Ya, dunia ini bergilir, dipergilirkan oleh Allah, ya kan? Wa amdadnakum bi amwali wa banin. Kami bantu kamu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Bukannya Yahudi itu kelompoknya kecil, iya. Aktsarona firo maksudnya adalah dia banyak penyokongnya, banyak pendukungnya, dia seolah-olah menjadi besar. Yahudi itu kecil jumlahnya, ya, nominalnya kecil, kuantitasnya kecil, tapi kualitasnya gede. So apa? Dia ada di mana-mana. Dia seperti gurita, jaringan, ekonomi, finansial, properti, teknologi, semuanya dia kuasai. Nah itu aktsarona fira. Itu tidak lain kenapa? Campur tangan Allah. Allah memang yang berikan mereka ini nikmat. Ya, jadi jangan salah. Ya, itu mereka bisa sombong sekarang, ya itu memang sudah diskenariokan oleh Allah. Al-Quran yang bicara ini. Ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in sa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma alau tatbira. Kalau kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu. Nah, nanti akan datang ya saat hukuman kejahatan yang kedua. Nah, itu kan setelah dia punya banyak pendukung, banyak harta, ya, punya kekuatan besar di dunia ini, mereka sombong, mereka mengalahkan umat Islam, tapi ada waktunya saat datang hukuman atas kejahatan yang kedua. Mereka sombong, mereka menganeksasi, mereka menjajah, mereka membantai. Nanti ada saat hukuman dibalas oleh Allah. Nah, sombongnya mereka. Apa? Liyasu wujuhakum, datang janji yang kedua. Saat hukuman yang kedua, kami bangkitkan lagi hamba-hamba dulu yang dulu mengalahkan kalian. Spirit mereka, karakter mereka akan kami bangkitkan kembali di akhir zaman. Ya, untuk apa? Menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana ketika mereka dulu memasukinya pertama kali. Subhanallah. Wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Dan mereka binasakan apa saja yang mereka kuasai. Ini peta umat akhir zaman. Nah, kalau bicara, ya ini sekarang banyak kajian akhir zaman. Ada Ustadz akhir zaman. Ya nanti dulu. Ya persoalan Ustadz akhir zaman kemarin bicara tentang apa itu bakal terjadi kiamat 15 Ramadan pas hari Jumat. Nah itu ngaco juga. Itu hadis-hadisnya kagak benar tuh, ya kan? Nah ini bicara tentang akhir zaman ini jelas ayatnya. Ente bicaralah tentang ayat 4-7, ini peta umat akhir zaman. Jangan ngarang-ngarang, bikin cerita, ya kiamat ada suara dentuman besar tanggal 15 Ramadan kemarin. Katanya pas hari Jumat, Masya Allah. Nah, nanti malu sendiri nanti nggak terbukti ya. Urusan kiamat itu bukan urusan kita, ilmunya hanya pada Allah.
Innama ilmuha inda rabbi la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah hari kiamat itu. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang dapat saya sampaikan ya, supaya menjadi mubalik bagaimana kita harus memberikan yang terbaik untuk Baitul Maqdis. Ini tanah suci yang diberkahi. Bagaimana gerakan yang harus kita lakukan? Sudah bagaimana kita memberikan support, dukungan moral? Saya akan memberikan closing statement. Selain nanti kalau lihat hadis-hadisnya keutamaannya silakan nanti dibaca, saya akan berikan. Ya, saya akan memberikan statement terakhir seperti ini. Bagaimana solusi ya Baitul Maqdis? Solusinya maunya bagaimana? Sekarang kita kenal ada istilah two state solution, solusi dua negara. Dua negara yang berdaulat, Palestina dan Israel, yang sama-sama saling mengakui dan sama-sama diakui oleh dunia internasional. Apakah solusi ini adil? Kalau solusi ini adil, maka Indonesia dulu sudah menerima solusi dua negara, ya, negara Indonesia dan negara Hindia Belanda. Belanda nggak mau hengkang dari Indonesia, bos. Belanda maunya tetap ada di Indonesia ini. Kalau tidak mau jadi bawahan, jadi jongosnya, maka di situ ada two state solution. Tapi jelas, ya, para pendiri bangsa kita nggak mau ada solusi Belanda tetap ada di negara kita. Yang namanya penjajah, yang namanya perampok, ya, namanya pencuri, namanya pembegal masuk rumah kita, ya kita usir. Ya, kita usir. Ya, kalau kita kasih dia, ya, kita dikasih permen sama perampok yang merampok isi rumah kita. Kita dikasih permen, ya, dia menguasai rumah kita, kemudian kita hanya dikasih permen, gantinya itu apa? Kita dikasih kamar kecil, dikasih kamar sumpek, dikasih kamar kotor, ya, enggak dikasih fasilitas apa-apa, itu namanya kita menjual harga diri. Sementara yang perampok, yang ilegal ini menguasai rumah milik kita. Bagaimana rasanya kita kalau seperti itu? Kita terima tidak? Tidak ada yang mau terima, bos. Akal sehat kita tidak menerima. Ya, orang yang dianiaya, yang dirampok, mengakui kedaulatan perampok. Ada di dunia yang punya akal sehat mengakui seperti itu? Nggak ada. Indonesia, ya, Sri Sultan Hamengkubuwono kalau mau, ya, dia terima itu solusi Belanda, tapi dia bilang no way. Ya, satu-satunya solusi ente harus angkat kaki. Akhirnya apa? Ya, meja bundar. Nah itu KMB udah selesai. Ya, mau berunding mau bagaimana? Pokoknya negara ini harus merdeka dari Sabang sampai Merauke. Ya, nggak ada cerita penjajah. Ya, dia merampok kok datang ke negeri kita. Dia menjajah kok di sini. Dia mengambil alih, dia memerintah kita, dia menjadikan kita jongos. Masa kita mau jadikan dia tuan di sini? Ya, atas nama apapun nggak bisa. Mau seperti itu kita mengusulkan kepada Palestina, mengakui kedaulatan Israel. Zolim kita kepada sejarah kita sendiri, kita zolim. Kita aja nggak mau begitu. Masa kita mau tawarkan kepada Palestina untuk menerima pengakuan Israel? Ya, dia yang merampas, dia yang merampok, dia mengambil tanah orang, dia yang mengusir orang, ya, pengungsi Palestina jutaan, ya, nauzubillah min zalik. Ya, maka itu kita jangan berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka jalan pembebasan Al-Aqsa ini hanya ada dua pilihan. Solusinya, ya, solusi yang diberikan oleh Islam itu apa? Solusi Islam ini yang paling universal dan paling masuk akal. Bukan solusi PBB, kita udah gak percaya PBB. Sekarang siapa PBB yang menguasai? Ya. Mau direstrukturisasi, mau direformasi PBB, ya, omong kosong. Yang berkuasa, yang punya duit, yang punya teknologi, yang kuat.
Ya, dia yang menentukan. Nah, solusi Islam ini apa? Dua solusi yang permanen. Ya. Yang dulu berhasil mewujudkan perdamaian yang permanen di Yerusalem sebagai tanah suci yang terbuka bagi pemeluk tiga agama. Ini harus saya katakan. Kalau ingin solusi permanen, pakai solusi Islam. Solusi tentara salib dulu Kristen pernah menguasai. Nggak bisa. Zolim. Dia zolim kepada orang Yahudi, zolim kepada orang Islam. Solusi Yahudi sekarang, setelah tahun 48 mereka kuasai sampai saiki, sampai sekarang, ya, zolim. Dia zalimi orang Kristen, dia zalimi orang Islam. Tapi solusi Islam yang terbukti manjur, tokcer dalam sejarah, menghasilkan perdamaian langgeng yang jangka panjang, yang menjadi solusi bagi konflik peradaban yang berlangsung selama berabad-abad ini, hanya Islam yang bisa memberikan solusi yang adil, yang permanen. Sebab apa? Islam ini mengayomi agama penganut agama lain. Mengakui eksistensi Yahudi dan Nasrani, menjamin hak mereka untuk beribadah, tidak mendiskriminasi. Karena akidah Islam tidak ada diskriminasi. Lakum dinukum waliyadin. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Apa lagi? La fadla li Arabiyyin ala ajami wala ajamin ala Arabin illa bitaqwa. Apalagi sabda Rasulullah SAW, man adha dhimmiyan faqad adhani wa man adhani faqad adhantuhu bil harb. Atau dalam hadis lain mengatakan, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti ahlu dhimmah, Yahudi, Nasrani, ahlul kitab, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku, maka aku akan tuntut dia nanti di hari kiamat. Makanya penguasa-penguasa Islam yang menguasai Baitul Maqdis, nggak ada yang menzalimi orang Yahudi, orang Kristen. Semuanya mendapatkan keadilan, ketenangan, ketentraman, dan kemakmuran bersama. Tidak ada diskriminasi. Ini solusi Islam. Terbukti. Ya, sejak kapan? Sejak Umar Ibnul Khattab menaklukkan Baitul Maqdis secara damai. Pada tahun 637 Masehi, perdamaian hadir, langgeng sampai datangnya tentara salib yang membantai umat Islam pada tahun 1099 alias 462 tahun. Baitul Maqdis berada di bawah otoritas kaum muslimin, membawa keadilan, kedamaian, perdamaian dunia, ketertiban dunia sebagaimana yang tertuang dalam mukaddimah undang-undang dasar kita. Solusinya cuma Islam, nggak ada yang lain. Solusi yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi, sama, ini melanjutkan kebijakannya Khalifah Umar bin Khattab, ya, perjanjian Elia, Al-Uhdatul Umariyah. Ini bahkan berlaku 730 tahun. Dari tahun 1187 Masehi, ya, setelah ditaklukkannya, direbut kembali Yerusalem, Baitul Maqdis oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi sampai tahun 1917 ketika Ottoman Turki kalah Perang Dunia Pertama. Jadi selama 730 tahun damai, Pak, Timur Tengah. Damai dunia Islam dan dunia Barat, ya. Yang bikin rusak perdamaian ini siapa? Yang bikin perang siapa? Yang bikin konflik siapa? Ya mereka. Yang rasis siapa? Ya mereka. Yang diskriminatif siapa? Ya mereka. Orang Eropa, bangsa Amerika, pemimpinnya terutama, ya. Kita nggak bicara satu persatu bangsa-bangsa itu, enggak. Tapi pemimpinnya, negaranya, kebijakan state-nya itu rasis, diskriminatif. Ya terakhir Prancis bilang apa? Presiden Prancis, wah ini kita harus memperkuat sekularisme di Prancis. Kenapa? Kita berada dalam ancaman Islam. Karena Islam sedang menghadapi krisis di seluruh dunia. Yang krisis ente, bos. Sekularisme udah gak laku di mana-mana.
Ya, orang sekarang kembali kepada Islam. Makanya dia takut, dia pengen menguatkan sekularisme, ya. Nah, oleh sebab itu dia malah menghina ajaran Islam. Islam ini krisis di mana-mana, di seluruh dunia, dan minta supaya Islam ini direstrukturisasi. Emangnya apaan Islam direstrukturisasi? Emangnya utang? Ya enggak? Nah, ini solusi peradaban Islam inilah yang permanen, yang baik, bagaimana telah terwujud dalam sejarah peradaban manusia, hidup di bawah naungan Islam, hidup di bawah naungan cahaya Allah dan Rasulnya. Itulah hidup yang dipenuhi dengan keadilan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam menjadi rahmatan lil alamin, bisa dirasakan buahnya, manfaatnya oleh umat agama apapun, baik Yahudi maupun Nasrani, bahkan yang bukan dalam rumpun agama-agama yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.